Baik, kita jumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa teman-teman yang mencoba meminta bagaimana pendapat adanya perkara atau adanya kasus yang lagi viral di daerah Polda Sumatera Selatan terkait dengan Lina Mukherjee yang dimana diduga telah melakukan penistaan atau penodaan agama. Nah, berawal bahwa Lina Mukherjee ini sebagai selebgram yang mengunggah atau mendistribusikan sebuah video yang daging babi guling. Pasal yang kemudian ditetapkan kepada atau disangkakan kepada Lina Mukherjee itu adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, terkait dengan pasal yang disangkakan kepada Lina Mukherjee yang dimana disebutkan sebagai penistaan atau penodaan agama, yaitu pasal 28 ayat 2 di mana sanksi pidananya adalah di dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, perlu diketahui bahwa Undang-Undang ITE ada beberapa pasal yang sudah dibuat SKB atau Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam salah satunya adalah pasal 28 ayat 2 di huruf F-nya mengatakan bahwa jika penyampaian pendapat atau pernyataan tidak setuju ataupun setuju, maka tidak termasuk suatu perbuatan yang dilarang di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kecuali ada ajakan, ada hasutan, kemudian ada adu domba menimbulkan rasa kebencian. Ya, yang menimbulkan rasa kebencian tersebut juga dilihat permusuhannya yang didasarkan adanya sentimen perbedaan. Kalau dilihat dari kasusnya si Lina Mukherjee ini, memang harusnya tidak bisa tidak masuk dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena di videonya itu dia hanya sendiri dan tidak mengajak orang lain ataupun masyarakat, atau dia juga tidak mengajak untuk atau menghasut seseorang atau yang lain untuk melakukan apa yang dia lakukan atau membenci yang lain gitu ya, atau menimbulkan kebencian. Nah, kemudian di dalam pasal yang kedua pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pasal 156 huruf A ini tidak muncul begitu aja, karena kita harus tahu juga bahwa pasal tersebut berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Kalau dilihat contohnya di kasus Lina Mukherjee ini, saya bisa berpendapat bahwa itu terlalu prematur untuk disangkakan kepada si Lina Mukherjee. Kenapa? Harusnya pasal 156A ini perlu mengikuti apa yang sudah ditetapkan di dalam penetapan Presiden, di mana di pasal 2 dan pasal 3 sebelum dilakukan langkah atau opsi terakhir, yaitu melakukan pemidanaan, yang perlu dilakukan harusnya adalah di sana disebutkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri itu harusnya melakukan perintah, melakukan peringatan keras terhadap seseorang atau kelompok yang melanggar, di mana di dalam pasal 1 dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965. Nah, di pasal 3-nya memang disebutkan ketika sudah dilakukan atau setelah dilakukan peringatan-peringatan keras oleh pihak Menteri Agama, pihak Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, maka baru diberlakukan pasal 4. Ya, apa pasal 4? Pasal 4 itu adalah merupakan
pasal yang melakukan penambahan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 156A. Nah, kalau dilihat apakah nantinya si Lina Mukherjee itu dapat menjadikan pembelaan di dalam persidangan ketika proses perkara ini bergulir sampai di pengadilan. Saya pikir sangat tepat sekali dan sangat menjadi kekuatan yang mendasar ketika seorang nanti pembela atau pengacaranya si Lina Mukherjee menggunakan ketentuan yang ada di dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965. Karena kenapa? Penetapan Presiden ini tidak bisa lepas dari pasal 156. Kenapa? Karena pasal 156 itu muncul karena ada penetapan Presiden tersebut. Sehingga dalam penerapannya adalah harusnya itu secara bersama-sama, tidak bisa terpisah. Nah, gitu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya buat teman-teman, dan sampai jumpa kembali.